Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Umi Hafiz Akmal. Saya akan sharing sedikit tentang ini terkhusus buat yang udah nikah, emak-emak atau bapak-bapak. Yang calon bapak-bapak, calon emak-emak juga boleh nyimak. Jadi gini, ada sebuah cerita, ini cerita saya. Jadi waktu itu tiba-tiba bad mood saya berubah, lagi pengen sama ditemanin suami, tetapi suaminya sibuk dengan aktivitas kayak gitu. Terus ya kita yang namanya orang punya kesibukan, kita istilahnya nggak bisa serta-merta langsung masuk tengah. Nggak bisa kayak gitu. Jadi dia pulang kerja kadang telat karena memang jaraknya juga jauh. Terus kadang dia kan begadang, jadinya bangunnya telat kayak gitu. Terus nyampe rumah juga telat. Terus pulang, tidur bentar, berangkat lagi urusan pengajiannya, nanti pulang lagi berangkat kerja kayak gitu. Terus ya mungkin karena saya seorang istrinya, jadi menunggu. Terus yang ditunggu pergi lagi, habis pergi tunggu lagi, pergi lagi. Disitulah muncul yang namanya kesal. Tetapi di situ ketika saya kesal satu hari, di hari berikutnya saya pengen menghilangkan rasa itu. Aku nggak mau digerogotin dengan rasa itu kayak gitu. Mulailah saya meruqyah diri saya sendiri kayak gitu, agar saya lebih tenang kayak gitu. Setelah itu saya mencoba tidak banyak memikirkannya, saya tidak menanyakannya, dan saya benar-benar istilahnya tuh kayak nanyain kabar enggak, nelpon juga enggak, dia WA juga enggak dibalas sama saya. Jadi saya benar-benar kayak menghindar gitu. Dia datang pun juga aku enggak peduli, sudah kayak gitu. Ya kebetulan dia lagi puasa, jadinya saya tidak ngelayanin urusan makan kayak gitu. Lalu saya mau ketawa, udah 3 hari mau ke 4 harinya berlalu seperti itu. Dan alhamdulillah saya tuh cuman kesalnya 2 hari aja. Setelahnya tuh karena saya sudah berpikir ikhlas kayak gitu, udahlah kayak gitu, aku diam aja, males, udah capek mau ribut-ribut. Nggak tahu kenapa di hari keempat apa kelima ya, aku lupa kayak gitu. Sama saya tuh ada keluhan sakit di bagian badannya, maaf saya tidak bisa menyebutkan bagiannya. Dan yang awalnya saya diem-dieman, tiba-tiba melihat dia ada ngeluh sakit, saya nggak bisa kayak gitu. Akhirnya saya nimbrung lah, ngobrol lah kayak gitu. Pas lagi nyuci piring, saya tiba-tiba terbesit di pikiran saya. Terbesitnya seperti ini, itu bagian dari skenario Allah agar suaminya dirumahkan. Jadi bener dirumahkan sama Allah. Istilahnya tuh hari ini dia libur karena sakit, nggak bisa berangkat kerja gitu. Akhirnya, dan lucunya dia itu kayak nggak bisa tanpa bantuan saya. Jadi mau nggak mau dia selalu manggilin saya, minta tolong saya. Jadi mau nggak mau
istilahnya, mungkin karena dari kemarin ya, kata saya mengeluh sama Allah kayak gitu, suami nggak punya waktu buat saya. Terus Allah sediakan waktu dengan cara suami dibuat ada keluhan sakit dan saya punya waktu ngerawat dia. Ya Allah, padahal saya tidak pernah mendoakan suami saya buruk kayak gitu. Dari kisah ini, dari cerita ini tuh saya paham kayak gitu, bahwasannya ketika kita marah, ketika kita kesal kayak gitu, percuma kita lampiaskan, yang ada nambah masalah baru, dosa baru, kesel-keselan. Dari situlah saya, oh ternyata kalau marah diam aja, karena skenario Allah itu, cara Allah itu lebih, rencananya tuh lebih wow dibanding kita berkeluh-keluh terus dan terus merongrong, terus menyalahkan dan terus marah kayak gitu. Jadi sekarang saya jadi tahu, ketika kita kesal, ketika kita itu lebih baik diam. Dengan diam aja Allah tuh udah tahu kalau kita ini sedang nggak enak hatinya, sedang hatinya itu, lalu hati yang nggak enak, nggak tenang, yang kesel, yang marah diubah menjadi selalu mengingat Allah, dibawa dengan sibuk aktivitas, dibawa mengubah pola pikir yang negatif menjadi positif. Disitulah Allah dengan caranya, dengan skenarionya, ya seperti itulah yang saya dapatkan. Suami dibuat ada keluhan sakit dikit ya kita, akhirnya di rumah ya gitu deh. Dan suami tuh kayak istilahnya tuh dikasih tahu sama Allah kayak gitu, yang kamu abaikan, yang kamu tidak hargain perasaannya, yang kamu gak peduliin perasaannya, ini loh sedang merawat kamu saat kamu sakit gitu loh. Di situ tuh kayak gitu, jadi sama-sama dikasih pelajaran hidup antara saya dan suami saya kayak gitu. Maka untuk teman-teman yang lain yang di luar sana yang sudah menikah kayak gitu, kalau lagi marah, kesal, tahan, diam, langsung ubah pola pikirnya yang awalnya negatif, ubah menjadi positif. Entah mau dibawa zikiran, entah mau dibawa ngaji, entah mau, terserahlah cara kalian untuk membalikkan pikiran kita menjadi positif dan ikhlas aja. Dan kalau masih marah, lebih baik tahan dengan dalam diam kayak gitu. Yakin kalau Allah itu Maha tahu cara Dia untuk diberikan kepada kita dan apa yang harus dilakukan kepada kita kayak gitu. Sampai di sini dulu sharing-sharing tentang rencana Allah itu lebih indah dibanding rencana kita. Jangan lupa kalau lagi marah diam, kalau lagi kesal diam, intinya diam aja deh daripada ribut kan. Sekian dari Umi Hafiz Akmal, cerita-ceritanya selingan dari konten-konten dari video-video sebelumnya. Kita sharing seperti ini ya, sharing-sharing santai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.